Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Ya, ini lagi di jalan. Tadi nyetel radio, lihat Twitter lagi rame. Because ya beberapa hari ke depan kita mau election, ya, mau pilpres, pemilihan presiden Republik Indonesia sekaligus pemilu legislatif. Jadi ada dua pemilu kita, pemilu presiden and then pemilu legislatif. Jadi semua pada sibuk, teman-teman yang mau apa, yang lagi tarung, doa semoga terpilih dan bisa memperbaiki apa, kualitas demokrasi election. Kualitas election. Nah, rame-rame soal apa nama, dynasty politik, dinasti atau dinasti politik. Gimana ya, ya dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban, ya susah. Makanya era kesultanan itu raja itu establish juga karena yang mengganti anak. Nah, itulah salah satu ya contoh konkret lah bahwa kita harus adil soal dinasti politik. Kalau ya, kalau enggak ya enggak. Kalau follow ya follow 100%, kalau tolak ya tolak 100%. Jangan seketika kadang-kadang menolak tapi praktekkan juga. Ya saya salah satu orang yang tentu saja kita aktivis, kita menolak praktek-praktek dinasti. Karena kenapa? Ya nggak fair, karena anak penguasa, istri penguasa, kakak adiknya penguasa itu kalau bertanding di saat kekuasaan sedang dipegang, itu bisa menggerakkan infrastruktur kekuasaan. Itu aja, itu rumus simpelnya kenapa, atau logika paling dasar kenapa dinasti politik itu mengancam demokrasi. Karena soal fairness, nggak fair, keberpihakan terlibat dan lain sebagainya, ya gitu. Nah, tapi kali ini kan agak anomali. Kita kritik habis Jokowi dan praktek dinasti politiknya. Betul, kita juga sebagai seorang aktivis, anak juga lihat, ya, mau muntah juga bahwa anaknya, menantunya, ya, follow the election. Ada yang sedang menjabat, bahkan ada yang mengambil partai politik sekejap mata, kan? Nah, tapi ya itulah demokrasi, bisa dalam tools itu. Etik, kita bicara etika. Nah, tapi salah juga kalau kita hanya, nggak fair juga kalau kita hanya hajar Jokowi. Misalnya nih di Demokrat, ketua umum partai anaknya Pak SBY itu dynasty juga, ada Ibas juga di situ, itu dynasty. Kenapa sih nggak fair? Kedua, misalnya di PDI Perjuangan ada Bu Mega, Mbak Puan, Mas Prananda, itu kan. Nah, itu juga dynasty. Harus fair kita. Baru di mana, di Nasdem ada Surya Paloh dan anaknya Prananda, itu dynasty juga. Di mana di Gelora nih, partai baru nih, ada Anies Mata dan anaknya caleg DPRD Provinsi DKI, itu dynasty juga. Maksud saya begini, supaya gerakan anti dynasty politik ini punya gerakan moral, maka nggak bisa tebang pilih, harus adil, fair, pukul rata semua. Nah, karena kalau hanya menerapkan standar etik ke orang lain,
Dan ketika itu tidak terjadi, tidak kita terapkan di diri kita, ya kehilangan. Misalnya begini, ada beberapa gubernur, bupati, di semua partai lah, ada macam-macam partai, hampir semua partai ada, anaknya nyalek gitu, adik beradik kakaknya nyalek, istrinya nyalek, itu juga dinasti. Nah bahkan yang mempraktekkan ini justru juga adalah yang partai yang hari ini ribut-ribut menyoalkan dinasti politiknya Jokowi begitu. Jadi itulah makanya kurang sentimen moralnya, sentimen etiknya, sentimen adabnya itu nggak dapat, karena masyarakat sudah biasa melihat praktek-praktek ini. Nah, kecuali sejak awal masih mau bertumbuh, masih mau tunas, sudah dibabat habis, tak pandang bulu, siapapun yang melakukan dihajar. Nah mungkin kali ini ketika kita menyoal praktek-praktek dinasti politiknya Pak Jokowi, ya mungkin hari ini bisa kencang gerakannya. Tapi kenapa gerakannya tidak kencang? Ya karena hari ini itu tadi kita kritik Jokowi dan praktek dinasti politiknya, tapi di level-level lain, di dimensi-dimensi lain kita nyaman-nyaman aja, bahkan kita mempraktekkan itu. Jadi kita mengkritik sebenarnya apa yang kita lakukan. Nah kita kritik orang lain itu nggak boleh, tapi kita boleh. Nah itulah dimensi yang kurang dalam hukum natural ini nggak dapat legitimasi publiknya atau legitimasi naturalnya nggak dapat. Jadi emosional publik itu tidak binding, tidak terikat, tidak lain. Karena bagi mereka biasa aja loh, partai lu di provinsi A praktek kok, lakukan kok. Bapak atau ibunya gubernur, anaknya caleg legislatif DPR RI, kakak beradiknya di pilkada, suami istrinya juga nyalek. Nah, apa bedanya dengan yang dipraktekkan Pak Jokowi hari ini? Sama aja. Nah makanya itu soal dinasti ya saya sepakat kita, tapi harus fair ya. Karena kata Ibnu Khaldun, semua inisiatif apapun itu supaya dia bisa tumbuh, bisa membesar, bisa punya efek, harus fair, adil. Karena adil ini hukum besi dunia natural. Kalau kita fair, mudah-mudahan apapun yang berlaku yang kita inisiatif ya bisa direspon orang. Tapi kalau kita nggak fair, kita kritik habis dinasti politiknya Jokowi, nggak boleh, haram dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dipraktekkan secara telanjang dan kasat mata di partai masing-masing, di daerah masing-masing, di kabupaten kota masing-masing, di provinsi masing-masing, lah kita diam, bahkan kita melakukan lah piye kata wong Jawa iku lho piye. Nah begitu ya. Jadi ini sekedar share aja, bahwa ya kalau kita mau fair ya kita harus fair betul. Jadi ya gitu ya, kalau kita melakukan itu ya jangan juga kita caci orang lain melakukan. Nah dan lagi pula ini hanya soal etik. Nah, cobalah dituangkan dalam hukum, dalam policy, dalam pidana, bahwa ketika seseorang menjabat, ini usul aja ya, ketika seseorang menjabat maka saudaranya, apakah saudara inti dalam keluarga inti, kakak beradiknya aja, atau sepupu-sepupunya, anak istrinya, iparnya, itu boleh tidak menyalon. Dan kalau itu dilakukan maka itu kaitkannya ke hukum pidana. Jangan soal itu kaitkan ke hukum, jangan ke adab, ke etika, ke moral. Udah itu ukurannya abstrak ya. Tulis saja dalam lembaran resmi hukum negara bahwa ketika seorang menjabat, suaminya, istrinya, kakaknya, adiknya, anak-anaknya
itu dilarang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik selama dia menjabat. Atau misalnya untuk bupati misalnya, kalau dia menjabat di Sulawesi Utara, di salah satu kabupaten Sulawesi Utara, maka dia bisa calon, anak istrinya, kakak beradiknya itu bisa calon kalau di kabupaten kota di provinsi lain. Ini usul aja. Biar kita nggak sumir. Ya, kalau begini kan kita terkesan apa ya? Kita cebok sendiri ya, mulut kita koar-koar tapi kita melakukan hal yang sama, begitu loh. Jadi itulah makanya semua gerakan-gerakan yang mengatasnamakan etik, semua orang itu nggak ada dentumannya, nggak ada nyawanya, nggak ada jiwanya, nggak ada kekuatannya, ya karena udah anomali, udah cacat sejak dari inisiatif sudah cacat ya, karena dipraktekkan terjadi. Nah ini rakyat ya udahlah, kalian kritik begitu, lu praktek kok gitu. Jadi ini saran saja ya, biar kita nggak capek dan buang-buang energi. Lagi pula kita lebih fair, adil saja dalam pikiran, dan adil juga karena kita terapkan ke diri kita sendiri. Kita bisa kritik itu karena kita nggak melakukan itu secara etik. Tapi kalau mau lebih fair tadi, bikin aja aturannya, hukumnya. Nah begitu, yang melarang ketika seorang menjabat, anak istrinya, kakak beradiknya itu tidak melakukan itu. Oke, saya Dr. Fikri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tolak politik dinasti, dan semoga ketika nanti kita yang berada dalam jabatan-jabatan itu, maka anak kita, istri kita, saudara kita nggak akan terlibat dalam politik yang berkaitan, politik partisipasi pemilih ya, pilih-pilih itu yang berkaitan dengan, ada hubungan dengan kekuasaan kewenangan kita. Terima kasih, saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.